Pemirsa, hujan deras kembali memicu banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sejumlah wilayah terdampak, warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kadang ya Allah. Kadang hujan 2 jam. Warga merekam detik-detik terjadinya banjir bandang atau galodo yang menerjang permukiman warga saat hujan deras kembali mengguyur Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di kawasan Danau Maninjau, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, banjir juga menjebol dinding sekolah SDN 14 Corong Labuah. Hujan deras berlangsung 1,5 jam, namun debit air meningkat drastis. Sejumlah warga pun dievakuasi ke lokasi yang lebih aman karena kondisi semakin memburuk jelang malam. Banjir bandang juga terjadi di Kecamatan Palembayan. Curah hujan tinggi memicu luapan air di Kayu Pasak, Koto Alam, dan Silungkang. Warga memilih menghentikan aktivitas dan mencari tempat yang lebih aman. Sementara di Kecamatan Palupuh, hujan deras memicu longsor di ruas jalan Bukit Tinggi Pasaman, tepatnya di Paninggiran Ateh Nagari dan Limo. Kondisi tanah yang basah dan labil masih beresiko menimbulkan longsor susulan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Wahyu Sikumbang di Agam, Sumatera Barat. Selamat malam Wahyu, seperti apa suasana di sana pasca banjir susulan? Silakan Wahyu. Selamat malam Reni dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di pos komando di rumah dinas Bupati Agam di Lubuk Basung. Pasca kejadian banjir bandang susulan dan longsor yang terjadi Minggu sore kemarin sampai dengan Minggu malam, itu beberapa ruas jalan di kawasan Danau Maninjau itu sempat terputus. Tapi saya informasikan update data terbarunya sejak pukul 5 sore tadi, ruas jalan di seputaran Danau Maninjau yang sebelumnya terputus tadi sudah bisa dilewati. Sementara data terbaru pukul 8 tadi malam ini, jumlah pengungsi juga turun ya. Dari sebelumnya berjumlah 5.000-an, sekarang berjumlah 4.330 orang. Tapi yang terbanyak tetap di kawasan Danau Maninjau pengungsinya, yaitu di Kecamatan Tanjung Raya, itu ada sekitar 2.000 orang, dan di Palembayan itu 1.200 orang. Saat ini di samping tenda saya ini, di aula sedang digelar rapat evaluasi. Itu yang dimulai sejak pukul 4 tadi, sejak pukul 8 tadi sampai saat sekarang masih berlangsung. Yang dibahas oleh Bapak Bupati Agam, Bapak Beni Warlis bersama jajaran dan BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Barat, itu termasuk dengan pengungsi ini dan kebutuhan hunian sementara atau huntara. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang hari Sabtu lalu datang ke Pariaman, ke Sumatera Barat dan ke Sumatera ini, itu bahwa percepatan hunian sementara. Sepanjang hari tadi, para petugas, ya Reni. Baik Wahyu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali Wahyu. Kelangkaan gas LPG terjadi di Banda Aceh. Warga terpaksa mengantri panjang sejak pagi demi mendapatkan gas untuk kebutuhan sehari-hari. Antrean mengular terlihat di sejumlah agen gas LPG di Banda Aceh. Salah satunya di Lambung Meraksa, Banda Aceh. Warga rela berdiri berjam-jam sambil membawa tabung kosong, berharap bisa pulang dengan membawa gas. Kelangkaan gas LPG 12 kg ini telah berlangsung hampir sepekan. Keterbatasan pasokan membuat warga terpaksa mendatangi agen dan jaraknya hingga beberapa kilometer dari rumah mereka. Sudah berapa lama Bang antri gas? Dari hari Sabtu. Hari Jumat malam Sabtu dari sini sampai dengan ini alhamdulillah dapat ya. Dapat. Ibu sudah berapa hari ngantri gas di sini? Dari hari Sabtu jam 6:30 kami ke sini. Hari Sabtu. Sampai sekarang belum dapat Ibu? Belum dapat. Ini dia adresnya. Meski tidak terdampak langsung bencana banjir bandang dan longsor, sejumlah pangkalan dan agen gas di Banda Aceh mengalami kekosongan stok gas, baik untuk 3 kilo hingga 12 kg. Dari Banda Aceh, Sukri Sarifuddin, iNews melaporkan.
Informasi selanjutnya pemirsa, Danone Indonesia bergerak cepat menyalurkan bantuan tanggap darurat bersama mitra kemanusiaan Organisasi Konservasi Alam WWF Indonesia. Penyaluran bantuan melalui udara dilakukan bersama Lanut Suwono Medan. Bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah terdampak menyebabkan sejumlah jalur distribusi terputus. Keterbatasan akses ini membuat pasokan kebutuhan dasar di banyak titik pengungsian menjadi terbatas. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Danone Indonesia bergerak cepat menyalurkan bantuan tanggap darurat bersama mitra kemanusiaan Organisasi Konservasi Alam WWF Indonesia. Prioritas utama adalah air mineral aman untuk dikonsumsi, beras, serta nutrisi anak yang paling dibutuhkan. Untuk menjangkau desa-desa terisolir di Bener Meriah dan Aceh Tengah, Danone Indonesia bekerja sama dengan Lanut Suwono Medan untuk melakukan airdrop atau penyaluran melalui udara. Metode ini dipilih karena banyak akses darat masih tertutup material longsor. Jadi kegiatan sore hari ini itu adalah drop logistik bantuan dari Danone berupa 200 box Aqua 1,5 liter yang akan kami salurkan ke korban bencana yang ada di Bener Meriah dan Aceh Tengah melalui posko kami WWF Indonesia di Bener Meriah. Harapannya semoga dengan bantuan kami dan kolaborasi dari Danone, harapannya bantuan ini bisa cukup untuk membantu korban bencana yang ada di 12 desa yang kami referensi, plus 1 desa yang tertimbun longsor kemarin. Pada tahap awal tanggap darurat, Danone Indonesia juga menyalurkan ribuan karton produk Aqua serta produk susu anak siap minum melalui mitra lainnya. Dukungan dana tambahan juga disalurkan untuk mempercepat operasi lapangan di wilayah dengan dampak terparah. Danone Indonesia berkomitmen akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta berbagai lembaga kemanusiaan untuk memastikan bantuan tetap tepat sasaran dan respon lapangan berjalan efektif. Sebagai sahabat hidrasi masyarakat Indonesia, Aqua berkomitmen menjaga akses air mineral aman untuk dikonsumsi, terutama di saat masyarakat menghadapi situasi darurat. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Wahyu Sikumbang di Agam, Sumatera Barat. Selamat malam Wahyu, seperti apa suasana di sana pasca banjir susulan? Silakan Wahyu. Selamat malam Reni dan pemirsa. Saat ini saya sedang berada di pos komando di rumah dinas Bupati Agam di Lubuk Basung. Pasca kejadian banjir bandang susulan dan longsor yang terjadi Senin Minggu sore kemarin sampai dengan Minggu malam, itu beberapa ruas jalan di kawasan Danau Maninjau itu sempat terputus. Tapi saya informasikan update data terbarunya sejak pukul 5 sore tadi, ruas jalan di seputaran Danau Maninjau yang sebelumnya terputus tadi sudah bisa dilewati. Sementara data terbaru pukul 8 tadi malam ini, jumlah pengungsi juga turun ya. Dari sebelumnya berjumlah 5.000-an, sekarang berjumlah 4.330 orang. Tapi yang terbanyak tetap di kawasan Danau Maninjau pengungsinya, yaitu di Kecamatan Tanjung Raya, itu ada sekitar 2.000 orang, dan di Palembayan itu 1.200 orang. Saat ini di samping tenda saya ini, di aula sedang digelar rapat evaluasi. Itu yang dimulai sejak pukul 4 tadi, sejak pukul 8 tadi sampai saat sekarang masih berlangsung. Yang dibahas oleh Bapak Bupati Agam, Bapak Beni Warlis bersama jajaran dan BNPB dan BPBD Provinsi Sumatera Barat, itu termasuk dengan pengungsi ini dan kebutuhan hunian sementara atau huntara. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang hari Sabtu lalu datang ke Pariaman, ke Sumatera Barat dan ke Sumatera ini, itu bahwa percepatan hunian sementara. Sepanjang hari tadi, para petugas, ya Reni. Baik Wahyu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali Wahyu.